Nah kita mah cuman mana calon juga nggak kena kan ya. Gagal lagi. Insya Allah nanti saya sharing cara memanah. Nabi itu jagoan memanah, seorang jago main pedang, lomba berkuda pernah beberapa di waktu Nabi masih ABG nih, belum jadi Nabi, sering lomba berkuda kan, sama Hamzah, Nabi sering menang. Jadi jago kuda, jago mana sambil berkuda itu udah biasa buat Nabi. Cemen lah itu mas, kecil, sepele, kayak kita ngemil doang itu mah. Gak ada apa-apanya buat Nabi. Tapi apakah Nabi pamer? Enggak, udah beres. Gak ada Nabi cerita, wah tadi gua berantem tuh sengit banget sampai 10 ronde loh. Gak ada cerita kayak gitu. Ini menunjukkan bahwa keberanian Nabi SAW bukan hanya karena beliau punya fisik yang ideal, tapi karena punya iman yang ideal. Bilal bin Rabah itu fisiknya gak ideal. Bukan masalah warna kulit, tapi dia lemah. Karena warna kulit itu sekarang bukan lagi ukuran keren gak keren. Malah sekarang makin dof tuh kan makin gimana gitu ya. Makin dof katanya makin apa istilahnya? Ya, gak enak nyebutnya dalam masjid. Nah, Bilal itu mungkin dia orang yang kulit hitam. Tapi bukan itu masalah Bilal, fisiknya lemah. Pernah tarung sama Wahsy, sama-sama dari budak Habasyah. Itu gak perlu satu ronde, setengah ronde juga selesai. Sekali dorong Bilal jatuh langsung gak berdaya. Saking lemahnya Bilal. Terkenal fisik Bilal itu lemah. Ada yang lebih lemah daripada Bilal, siapa? Abdullah bin Mas'ud. Sampai dijuluki kaki burung belibis. Saking kaki Abdullah bin Mas'ud itu kecil banget. Sehingga tendang sedikit langsung jatuh tuh, nggak ada kuda-kudanya Ibnu Mas'ud. Tapi kenapa Ibnu Mas'ud ini bisa membunuh Abu Jahal dalam perang Badar? Kenapa Bilal bisa bertahan seperti gunung Uhud ketika disiksa berbulan-bulan lamanya? Padahal fisiknya lemah. Sampai orang-orang kafir Quraisy juga heran. Sekarang siapa yang kuat? Dulu kita pikir Wahsy itu kuat, dulu kita pikir Umayyah bin Khalaf kuat, tapi ternyata Bilal lebih kuat dari mereka semuanya ketika sudah beriman. Lalu ketika mereka bertanya kepada Bilal, ya Bilal, setan apa yang merasuki kamu tiba-tiba kamu jadi orang yang tangguh? Kata Bilal, iman, bukan setan. Iman yang masuk ke dalam hati saya, dan itu meneguhkan seseorang. Wasabbit aqdamana, jadi sabat. Makanya teman-teman, kalau kita mau nggak gampang panik, mau woles, mau survive, mau tough menghadapi masalah, mau terisi jiwa kita, sehingga kita selalu punya hope, punya harapan, dan tidak pernah berputus asa. Isilah hati kita dengan iman kepada Allah. Gimana mengisi hati kita dengan iman? Belajar yakin sama Allah. Buat saya agama itu bukan wawasan, bukan sekedar wawasan, tapi agama itu motivasi. Karena kita udah belajar banyak wawasan agama, kalau nggak ada dorongan motivasi nggak beramal juga. Kita butuh motivasi agama, motivasi akidah, bukan ilmu akidah doang. Motivasi fikih bukan cuma tahu hukum fikih, motivasi akhlak bukan cuma tahu norma-norma akhlak. Nah, salah satu motivasi akidah adalah belajar yakin sama Allah. Karena walaupun kita tahu Allah itu rububiyah, Allah itu asma, sifat, uluhiyah, Allah itu ayat kursi, Allah itu surat Al-Muluk, Allah itu Al-Ikhlas. Kalau kita nggak yakin sama Allah, semua itu cuma jadi wawasan. Ketika kita punya masalah, tetap aja kita gampang berputus asa. Jadi putus asa nggak putus asa, bukan dia berstatus ustadz, LC, MA, doktor, ulama, tapi siapa yang diantara mereka paling yakin dan berserah diri kepada Allah SWT, itulah yang bertahan. Nanti silakan baca di dalam Al-Quran kisah-kisah ketika para sahabat terjepit, ketika para sahabat dalam keadaan lemah, apa yang membuat mereka kuat? Hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Dan kata-kata itu kalau di kita sekedar zikir, kalau di mereka iman. Kalau sekedar zikir nggak ngaruh buat mental kita, walaupun tetap berpahala pastinya kalau ikhlas. Tapi ke mental kita nggak ngaruh. Kita udah bilang hasbiyallah. Kok saya masih galau Ustadz? Berarti belum jadi iman, belum jadi belief, belum jadi faith. Baru sekedar kata-kata dalam bentuk ritual zikir. Baru jadi syair buat kita. La haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baru jadi syair-syair yang berpahala buat kita, tapi belum menjadi motivasi dan keyakinan di dalam hati kita. Belajar yakin. Jadi ilmu itu tempatnya di sini. Bukan di sini. Di sini mah bonus.
Tapi kalau di sini banyak, di sini nggak ada, maka ilmu itu tidak berarti apa-apa di sisi Allah. Kalau di sini ada, walaupun di sini sedikit, maka itu jadi sesuatu. Bilal, siapa lagi? Yang ilmunya sedikit tapi amalnya luar biasa, Khalid. Khalid itu kan kalau sholat ayatnya itu aja ya. Asal sholat Al-Ikhlas, asal sholat Al-Ikhlas. Kita banget lah pokoknya. Jadi ada teladan nih. Kenapa lo ikhlas terus kayak Khalid? Khalid itu kalau sholat ayatnya ayat-ayat pendek gitu. Sampai orang komplain, kan dia sebagai amir ya, sebagai komandan militer, begitu sholat di lapangan, di tempat peperangan, dia ngimamin sholat. Orang udah bisa nebak, lihat aja ya, pasti kalau nggak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kayak kita banget lah pokoknya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan itu udah otomatis, nggak sengaja lagi, udah kayak gitu, emang udah ngalir. Satu paket, sholat pasti itu. Sampai orang komplain, Khalid, kangen sekali-kali ganti ayat yang lain. Sekali-kali ayatnya yang panjang gitu biar kita lebih semangat. Kata Khalid, maaf ya hafalan saya cuma segitu-segitunya. Soalnya saya sibuk dengan tugas-tugas militer, jadi gak sempat ngafal Quran. Kalau kita tugas militer enggak, hafal juga enggak ya. Kalau Khalid karena sibuk dengan tugas militer, dia sebagai jenderal bintang 4 yang tugas ekspansi militernya tuh banyak banget. Merintis dari awal sampai ke Irak, ke Yaman, ke Suriah, kemana-mana lah. Akhirnya gak sempat ngafal Quran secara konsen kayak Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Maaf ya gitu. Tapi tetap amalnya banyak walaupun hafalannya sedikit. Kenapa? Karena ilmu buat mereka tempatnya bukan di dalam wawasan kepala, tetapi keyakinan di dalam hati. Belajar iman. Belajar yakin kepada Allah. Sehingga kita tetap respect kepada orang-orang Jepang dalam urusan moralitas, tapi kadang kita merasa kasihan kepada mereka. Moralitasnya udah sempurna, tapi kenapa mereka bisa baik kepada makhluk, gak bisa baik kepada Khalik yang udah ngasih semua kebaikan itu untuk mereka. Agak-agak kurang fair nih. Kurang kayaknya ada yang klise. Ke manusia baik, ke alam baik, tapi ke pencipta manusia dan alam gak diakui gitu. Ini kan agak klise ya. Nah ini kita agak kasihan. Nah, alhamdulillah teman-teman Indonesia di sana tuh giat banget melakukan dakwah sehingga banyak banget orang Jepang yang udah masuk Islam. Ketika dia masuk Islam dia sadar, oh ternyata emang ini yang dibutuhkan bangsa Jepang selama ini. Yang lain udah keren lah, tapi ini masih kurang nih. Mereka sendiri yang testimoni yang nggak dipunyai oleh bangsa Jepang itu adalah Islam. Kalau punya Islam sempurna, udah nggak ada lagi yang perlu dikritisi, udah nggak ada lagi yang perlu dicari-cari celahnya, udah ideal banget. Tapi itulah makhluk. Tidak ada yang sempurna, sehingga tugas kita bukan menjudge, bukan menghakimi, bukan menjelek-jelekan, bukan mengeneralisir. Tugas kita adalah saling mengisi. Di satu sisi kita respect dengan moralitas orang Jepang, di sisi yang lain kita tetap yakin tanpa iman semua itu tidak akan pernah benar-benar hakiki. Ibarat casingnya bagus, tapi nggak ada software apa-apa di dalamnya. Jadi nggak bisa terlalu optimal dipakai juga. Itulah kita. Mudah-mudahan kita belajar juga kepada bangsa-bangsa yang udah modern tapi mereka disiplin walaupun mereka nggak tahu teks-teks agama supaya nggak jadi bumerang buat agama kita teman-teman. Kalau selama ini mungkin banyak yang ngelihat Islam itu sesuatu dengan sebelah mata, bukan Islamnya yang remeh, bukan Islamnya yang nggak sempurna, yang nggak ideal. Kita yang belum menunjukkan idealnya Islam kepada manusia. Bisa jadi yang menjelek-jelekan Islam itu bukan orang di luar Islam. Kita sendiri tanpa kita sadari. Gimana caranya menjelekkan Islam? Kita mungkin gak menghina Islam, gak menghina Al-Quran, gak menghina hadis. Tapi akhlak kita yang gak sabar, sama saja seperti kita menampilkan wajah Islam yang tidak ideal, yaitu wajah kita atau akhlak kita. Ketika kita memakai baju Islam, di situ ada tanggung jawab besar. Kita harus tunjukkan Islam yang indah, Islam yang ideal kepada semua manusia. Saya juga kadang-kadang sedih ngelihat Arab Saudi terutama, karena di situ pusatnya Islam kan. Ketika kita udah sering ke luar negeri, ke Jepang, ke Korea, ke Singapura, kemana-mana gitu yang teratur, pergi ke negeri pusatnya Islam, baru juga sampai di bandara, baru di imigrasi, itu kita udah kayak jomplang banget gitu. Di Singapura imigrasinya, kalau misalnya kita bawa bayi, dikasih jalur khusus bagi yang bawa bayi, biar cepet, gak perlu ngantri. Terus kalau misalnya kita salah ngantri dikasih tahu, udah ada yang petugasnya senyum ngasih tahu, dikasih form supaya kita ngisi sambil jalan. Di Jeddah, kita udah ngantri, mereka ngobrol sambil minum teh. Ngobrol berdua. Ya kita ngantri nih. Kalau kita agak protes dikit,
Pak, saya udah ngantri tadi, dia marah-marah kepada kita. Ini kasihan, bukan Islamnya ya, orangnya yang tidak bisa menunjukkan betapa indahnya Islam. Nabi nggak pernah nyontohin kayak gitu loh. Karena sifat Nabi itu rafah banget. Gak usah orang ngantri, orang baru ngelihat ke Nabi aja Nabi langsung senyum. Berarti mereka telah meninggalkan sunnah Nabi ketika mereka mengangkat slogan-slogan sunnah, tapi mereka tidak menjalankan sunnah itu dengan lebih luas. Padahal sunnah Nabi, teladan Nabi salah satunya adalah dalam urusan akhlak yang luar biasa. Jadi kita kayak mempermalukan Nabi tuh. Ngakunya saya teman dekat dia loh, tapi gara-gara akhlak kita nggak benar, tercoreng juga nama dia. Saya anaknya Bapak Fulan, gara-gara akhlak kita nggak benar, nama orang tua kita tercoreng. Kita mengaku umat Nabi, begitu kita nggak sabar, nggak menunjukkan akhlak yang disiplin, bersih, baik, woles, kita seperti mencoreng wajah Nabi yang kita cintai. Kita mencoreng wajah Islam yang kita yakini. Yang lebih berat lagi, kita mencoreng wajah Allah yang maha sempurna, karena kita tidak menjalankan ajaran Allah yang sudah ideal ini. Jadi teman-teman, jangan sampai lagi terjadi kesalahpahaman terhadap agama, terhadap Islam, terhadap Allah. Mungkin bukan salah dia secara murni, tapi karena ngelihat realitas daily dari Muslim dan Jepang. Bukan konsep Islam dan konsep agama Shinto, bukan. Antara Muslim dengan orang Jepang. Ya, kita introspeksi diri. Berarti kita harus memperbaiki diri lebih lagi dari sekarang, sehingga suatu saat orang akan melihat Islam itu bukan teori, tapi yang didisplay dari Islam itu akhlak. Teori itu main course, tapi appetizernya akhlak. Begitu datang langsung dihidangkan appetizer yang nikmat gitu, akhlak, buah, langsung dikasih jus gitu. Sementara kita appetizernya bukan akhlak, main course. Datang-datang langsung nasi goreng, lada gitu ya. Kan orang kaget ya. Kasih dulu akhlak supaya oh enak ya, buahnya tuh segar gitu, buahnya tuh manis. Udah selesai appetizer dengan buah-buahan, kasih main course, fikih, ibadah dan segala macam. Nanti closingnya, dessertnya kasih akhirat, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ideal. Nah ini tugas kita semuanya sebagai Muslim, sebagai anak muda, sebagai bangsa Indonesia. Semua tanggung jawab itu ada di pundak kita, bukan hanya di pundak ustadz, bukan hanya di pundak ulama. Siap insya Allah? Mudah-mudahan ke depan orang memeluk Islam karena takjub dan respek. Karena tanpa itu sulit bagi kita juga berdakwah. Nanti malah jadi bumerang ya. Kalian ngajarin Islam, tapi akhlak orang Islam tuh gimana katanya. Walaupun Islam tetap ideal, akhlak muslimnya aja yang mungkin perlu diperbaiki. Itu aja teman-teman. Banyak kesimpulan yang bisa kita ambil. Sederhananya adalah yuk belajar lebih yakin kepada Allah, supaya fisik kita lebih baik, hati kita juga lebih baik. Sehingga kalau luar dalamnya udah sama, zahir dan batin, sirah dan sarirah, insyaallah kita menjadi seorang muslim yang kafah, muslim yang ideal. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, yang mungkin gara-gara ketidaksabaran kami, gara-gara akhlak kami yang belum sempurna, kami secara tidak sengaja telah mencoreng kemuliaan Engkau ya Allah. Kami secara tidak sengaja telah mencoreng kemuliaan Islam. Secara tidak sengaja telah mencoreng wajah Rasulullah SAW. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ahsin khuluqana ya Allah. Perbaikilah akhlak kami ya Allah. Kami sadar akhlak itu dalam agamamu sama pentingnya dengan ibadah, sama besar pahalanya dengan ibadah. Bahkan terkadang di sisimu akhlak lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah. Ajarkan kami akhlak Nabi Muhammad SAW. Ajarkan kami akhlak yang elegan, akhlak yang ideal, akhlak yang rahmah, akhlak yang menjadi penyejuk bagi orang-orang di sekitar kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tahu hanya agama Islam yang paling sempurna dan ideal. Ajarkan kepada kami keidealan Islam ya Allah. Jangan biarkan kami salah faham tentang agama kami ini ya Allah, sehingga kami mengambil sebagian tetapi mencampakkan sebagian yang lain. Kami mengambil sesuatu yang sebetulnya mungkin hanya untuk pribadi kami, tapi kami tampakkan kepada orang lain, sehingga kami menjadi orang-orang yang memaksakan kehendak, sedangkan agama tidak mengajarkan hal itu kepada kami. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa yang kami tidak mengerti. Ya Allah, perindah akhlak kami seperti Engkau memperindah fisik kami. Ya Allah, jadikanlah kehadiran kami di antara manusia sebagai kebaikan.
Janganlah Engkau biarkan kami menjadi beban bagi orang-orang di sekitar kami, apalagi menjadi musibah atas diri mereka. Ya Allah, menangkanlah Islam, karena kemenangan Islam berarti kemenangan terhadap kemanusiaan. Kemenangan Islam berarti kemenangan terhadap keadilan. Kemenangan Islam berarti kemenangan terhadap moralitas. Dan kami yakin itu ya Allah. Kemenangan Islam bukanlah kemenangan dalam hanya paksaan-paksaan hukum, tapi kemenangan Islam adalah kemenangan akhlak, kemenangan nilai-nilai baik. Sehingga ketika Islam berkuasa di muka bumi, maka bumi akan dipenuhi dengan keadilan, baik bagi muslim bahkan kepada semua manusia. Dan kami melihat itu dalam sejarah-sejarah keagungan Islam di masa lalu ya Allah. Ya Allah, istiqomahkanlah kami di jalan-Mu ya Allah. Istiqomahkanlah kami untuk selalu dekat kepadamu ya Allah. Kuatkanlah iman di dalam hati kami ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang lemah yakinnya kepadamu ya Allah. Sehingga ketika iman kami lemah kepadamu, semuanya akan bermasalah. Semuanya akan jadi musibah. Kami akan gampang berputus asa. Ajarkan kami imannya Rasulullah SAW. Ajarkan kami imannya Umar bin Khattab, imannya Abu Bakar As-Siddiq, imannya Khadijah, imannya Aisyah, imannya para sahabat-sahabat yang mulia, baik muhajirin maupun ansar. Ya Allah, damaikanlah bangsa kami ya Allah. Hindarkanlah kami dari perdebatan-perdebatan yang hanya menambah permusuhan di antara kami. Ajarkan kami perdebatan yang elegan, perdebatan yang ilmiah, perdebatan yang dipenuhi dengan rasa saling menghargai antara satu dengan yang lain. Jauhkan kami dari permusuhan dan perpecahan belah ya Allah. Jauhkan kami kaum muslimin dari saling menuduh kesalahan atas saudara-saudara kami, dari saling menuduh kesesatan atas saudara-saudara kami. Ajarkan kami untuk bersatu hati, sebagaimana Engkau mempersatukan hati antara kaum Aus dengan kaum Khazraj, antara muhajirin dengan ansar. Sebagaimana Engkau mengikat hati antara Ashabul Kahfi, sebagaimana Engkau mempersatukan hati antara saudara-saudara Yusuf anak Yakub alaihissalam. Ya Allah, berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, karena kami yakin pemimpin itu bisa menjadi orang yang pertama di antara kami yang masuk ke dalam surga-Mu karena keadilannya. Bisa juga menjadi orang yang pertama dan paling dalam nerakanya karena kezalimannya. Beri petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami agar mereka bisa bersikap adil. Pemimpin yang takut kepada Engkau ya Allah. Karena ancaman yang paling besar adalah ancaman-Mu ya Allah. Siksaan yang paling pedih adalah siksaan-Mu ya Allah. Agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang pemberani kepada makhluk, tetapi takut kepada Khalik, sehingga mereka takut untuk mengambil hak-hak rakyatnya, menzolimi bangsanya, sehingga mereka takut menyia-nyiakan amanah dan wewenangnya ya Allah. Berilah rahmat-Mu kepada ulama-ulama kami ya Allah. Jadikanlah ulama di antara umat seperti matahari di siang hari. Jadikanlah ulama perannya benar-benar seperti peran Nabi di tengah-tengah para sahabat. Karena kami pernah mendengar ya Allah, Nabi bersabda, al-ulama warathatul anbiya, ulama itu adalah pewaris Nabi. Maka siapa yang menyakiti ulama sama saja dengan menyakiti Nabi. Siapa yang membantah ulama sama dengan membantah Nabi. Siapa yang menjelek-jelekan ulama, memfitnah ulama sama dengan memfitnah Nabi. Dan tidak ada yang menyakiti Nabi kecuali orang-orang munafik ya Allah. Lindungilah kami dari sifat kemunafikan. Jangan sampai kami berselisih dengan para ulama kami ya Allah, karena itu adalah dosa besar bagi kami. Engkau akan murka kepada seorang anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Begitu juga Engkau murka kepada seorang umat yang durhaka berbantah-bantahan kepada ulamanya. Ya Allah, ajarkan kami menjadi suami yang teladan bagi istri dan anak-anak kami, teladan yang baik. Ajarkan kami menjadi istri yang taat kepada suami, menjadi penyejuk bagi hati suami-suami kami ya Allah. Sebagaimana Khadijah, sebagaimana Aisyah menjadi penyejuk hati bagi Rasulullah SAW. Ajarkan kami menjadi seorang suami yang penyabar, seperti sabarnya Rasulullah, seperti sabarnya Umar, seperti sabarnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah, berkahilah negeri kami, bantulah dakwah kami. Sungguh tidaklah kami berdakwah kecuali karena kami cinta kepada agama ini,
Karena kami cinta kepada negeri ini, karena kami ingin memberikan karya-karya yang positif, membangun negeri dan menjalankan agama yang Engkau amanahkan kepada kami, ya Allah. Bantu kami dalam dakwah kami, ya Allah. Bujuklah hati-hati pemuda Islam di Indonesia agar kami sama-sama berhijrah dan belajar agama lebih baik, agar kami memperbaiki akhlak kami, agar kami lebih dekat dengan rumah-rumah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, beri kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.